Oke, ingat ya, sebelumnya kita udah belajar mengenai ukuran letak pusat data, pemusatan data. Yaitu, kalau kita punya data segini, kita pengen tahu nih, data ini terpusatnya di mana gitu ya. Misalkan di sini atau di mana gitu ya. Ukuran pemusatan data menggunakan apa aja tadi? Mean, median, modus. Oke, tapi pada statistik, kita nggak cuma tertarik sama pusat data. Kita juga tertarik sama apa? Sama kumpulan data yang mau kita pelajarin sekarang ini. Oke, kenapa kita pengen tahu letak kumpulan data? Oke, gua ambil contoh aja ke dua kasus kayak gini ya. Misalkan kita punya data kayak gini. Oke, dua datanya kayak gini ya. Kemudian misalkan kita mengambil pusat data pakai ukuran median. Median. Oke, gampang ya. Ini datanya ada 7, berarti mediannya yang mana? Yang ini ya. Data kedua juga mediannya adalah yang ini. Nah, berarti median data satu sama sama median data kedua itu sama. Ya nggak? Yaitu berapa nilainya? Yaitu 5. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa di sini sebarannya apa ya? Kumpulan data pertama sama kumpulan data kedua itu berbeda. Oke, kalau kita bikin grafik deh ya. Oke, kita bikin ini untuk data yang pertama, ini untuk data yang kedua. Oke, pada data yang pertama, um, nilai 2 itu muncul berapa kali? Muncul 3 kali, gini ya. Oke, kira-kira bikinnya gini. Kemudian nilai 5 itu muncul sekali. Berarti di sini ya. Set, kayak gitu, oke. Kemudian nilai 6 muncul 3 kali. Nah, kayak gini. Oke, pada data kedua, grafiknya kayak gini. Um, 4, nilai 4 muncul 3 kali, berarti segini. Nilai 5 muncul sekali, dan nilai 8 muncul 3 kali di sini ya. Nah, oke. Ini mediannya sama-sama 5. Sama-sama 5. Tapi kumpulan datanya jelas berbeda. Data yang satu, dia terkumpul lebih banyak ke kiri gitu kan. Sementara data kedua, terkumpul lebih banyak ke kanan. Oke? Atau ke atas lah, ke atas. Nilainya lebih tinggi di atas. Ini lebih tinggi di bawah. Nah, untuk melihat perbedaan kumpulan data yang pertama sama kumpulan data yang kedua, kita pakai metode apa nih? Oke, sebenarnya metodenya ada banyak. Cuman yang kita pelajari kali ini adalah quartile dan decile. Quartile ini akan membagi data menjadi 4 bagian. Sementara decile ini membagi data menjadi 10 bagian. Boleh nggak kita bikin aturan baru? Misalkan kita mau membagi menjadi 6 bagian. Ya boleh-boleh aja. Cuman yang biasa digunakan itu dua ini, kayak gitu ya. Dan itu juga yang dipelajari di sekolah. Oke, sebagai pengantar gue kasih prinsip tentang kuartil aja dulu. Misalkan kita punya data kayak gini nih. Ini ada 100 data misalkan ya. Nah, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Berarti ini adalah key 2. Key 2 itu letaknya di tengah-tengah, gitu ya. Ini kuartil tengah. Kemudian supaya ini kan baru gue bagi dua doang kan. Sekarang supaya gue bisa membagi 4, gue butuh key 1 sama key 3 gitu kan. Nah, jadi ini ada 100 data, di sini ada 25 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 data gitu ya. Q 1, Q 2, dan Q 3 ini membagi data menjadi 4 bagian. Pokoknya kayak gitu, oke? Sama rata nih, sama-sama 25, 25, 25, 25. Tapi nilai dari Q 1, Q 2, Q 3 ini um, bisa nggak rata. Contohnya kayak kasus tadi. Oke, untuk data yang pertama, data satu tadi, Q 1, Q 2, Q 3-nya gimana? Oke, ini adalah Q 2, ini adalah Q 1, dan ini adalah Q 3 gitu ya. Berarti 2, 5, 6. 2, 5, 6. Sementara untuk data yang kedua, Q 1, Q 2, Q 3-nya gimana? Gimana? Ini adalah Q 1, Q 2, Q 3 ya. Berarti 4, 5, dan 8. 4, 5, dan 8. Oke, coba kita lihat jaraknya. Jarak di sini 3. Jarak dari sini ke sini itu 1. Sementara ini kebalikannya. Jarak dari sini ke sini 1. Jarak dari sini ke sini itu adalah 3 gitu ya. Berarti data satu itu cenderung ke bawah, ke kiri gitu ya. Sementara data kedua cenderung ke kanan, kayak gitu. Karena di sini menyebarnya apa ya? Jaraknya 3 dengan kuartil tiganya. Nah, oke, kembali ke contoh yang 100 data.
Nah, oke, gue pakai contoh dua set data juga ya. Data yang ke A sama data yang ke B. Data ke B. Nah, misalkan data ke A ini mediannya 50, data ke B mediannya juga 50. Data ke A itu key satunya atau kuartil bawahnya itu 20 misalkan. Oke. Kemudian kuartil atasnya itu misalkan 55. Sementara ini kuartil bawahnya itu adalah 45 dan kuartil atasnya itu misalkan 80. Nah, oke. Sekarang lo bayangin deh. Di sini di antara 20 sampai 50 ada 25 data. Kayak gitu ya. Ini juga sama, di antara 50 sampai 55 juga ada 25 data, kayak gitu ya. Ini juga sama, ada 25 data, ada 25 data. Nah, lo bayangin deh, kemampatannya di sini gimana? Kalau data yang ke A, data yang A, itu cenderung banyak di kiri, banyak di bawah gitu ya. Sementara data yang ke B cenderung banyak di kanan, kayak gitu. Karena, oke, biar enak, kita bikin diagramnya aja nih. Oke, ini data A, dan ini data B. Kayak gini ya, diagramnya. Nah, pada data A, key 2-nya itu misalkan di sini nih. Key 2-nya di sini. Sama, data B juga key 2-nya di sini. Tapi pada data A, key 1-nya itu ada di sini nih. Ya, sinilah kira-kira. Di 20 ya. Sementara key 3-nya ada di sini. Oke. Nah, sementara pada data B sebaliknya. Key 1-nya di sini, key 3-nya ada di sini. Nah, oke, lihat ilustrasinya ya berarti ya. Dari sini sampai di sini ada sekitar 25 data. Kayak gitu ya, ada 25 data ini ya. Nah, berarti nilainya tuh renggang-renggang kan? Ya nggak? Bayangin aja ada 25 data berarti di sini sekitar ya mungkin 23, 24, terus kemudian 30, berapa pokoknya renggang-renggang deh. Sementara dari 50 ke 60 itu juga ada 25 data. Ya nggak? Nah, kalau di situ ada 25 data, jadinya gimana? Nah, jadinya di sini rapat-rapat. Ada 51-nya mungkin ada banyak banget gitu. 52-nya juga banyak banget. 53 setengah, 54 setengah, seperempat, dan seterusnya begitu. Pokoknya padat banget di sini jadinya. Nah, jadi kalau kita bikin diagramnya, ini grafiknya akan seperti ini. Nah, kayak gini. Set, kayak gitu. Jadi dia cenderung padat di sini dan renggang di sini. Kayak gitu. Sementara untuk yang ini sebaliknya, padat di sini dan renggang di sini gitu ya. Jadi frekuensinya rendah untuk yang sebelah sini, sedikit gitulah, renggang-renggang. Sementara di sini frekuensinya tinggi. Ya kira-kira seperti itulah. Nah, oke. Jadi kesimpulannya, untuk melihat ukuran letak data, untuk melihat ukuran letak kumpulan data, kita bisa menggunakan apa tadi? Kuartil dan desil gitu ya. Nah, nanti metode mencari kuartil dan desil akan gue jelasin di bagian berikutnya, di slide berikutnya. Pokoknya, kalau kita membagi data menjadi beberapa bagian, misalkan ini 4 bagian, ini 10 bagian, atau berapa bagian, kita akan bisa ngelihat kira-kira letak kumpulannya gimana. Apakah kayak gini, atau kayak gini, merapat di kiri, landai di kanan, atau kayak gini, kayak gitu ya. Bisa aja. Atau kayak gini. Nah, bisa juga kan, kalau misalkan kuartilnya deket-deket nih, misalkan kuartilnya itu ya yang satu 50, satu lagi 49. Kuartil atasnya 51, ya berarti deket banget kan. Kalau ini misalkan 50, kuartil bawahnya itu 25, kuartil atasnya 75, ya kayak gitu. Oke, jadi untuk melihat letak kumpulan data itu kita bisa menggunakan kuartil desil. Di apa ya? Yang dipelajari di sekolah adalah kuartil dan desil. Meskipun lo bisa mencari cara lo tersendiri untuk melihat letak kumpulan data. Oke, segitu aja dulu untuk pengantar kuartil dan desil.